Sebastian Jimahov dengan NIM 2530 2050 147 bersama rekan Saya Panji Rizky Saputra dengan NIM 253020 50 155. Hari ini kami sedang bersama narasumber. Saya Asrinta Faniana Mirawi-Diasari. Kami di sini untuk berdiskusi tentang satu hal yang krusial buat masa depan kita sebagai mahasiswa, yaitu konsep dan urgensi, alasan, sumber historis, sosiologis dan politik, dinamika dan tantangan, esensi dan urgensi dari pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Baik, kami akan mulai pertanyaan-pertanyaannya yang akan ditanyakan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan pertama yang akan kami tanyakan kepada narasumber Fania. Menurut Fania, apa peran pendidikan dalam masyarakat Indonesia? Kalau menurut aku ya, peran pendidikan di Indonesia itu sebenarnya ada banyak. Cuman yang paling pertama itu salah satunya adalah sebagai penunjang kehidupan. Karena kalau misalkan kita tidak punya dasar ilmu pengetahuan, bakal sulit untuk survive di luar sana. Kemudian untuk soal yang kedua, apa yang bisa terjadi jika pendidikan tinggi hanya fokus pada nilai akademik tanpa membahas nilai kewarganegaraan? Menurut Fania itu gimana? Kayaknya mungkin untuk kedepannya bakal jadi pertimbangan banyak orang sih. Kayak kalau misalkan dia IPK-nya misal tinggi nih, tapi kompetensinya tidak memadai, kayaknya bakal sulit dan akan terjadi mungkin ilmu tanpa moral, jadi bakal sulit untuk berbaur di dunia sosial ke depannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kegiatan seperti apa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang bisa membantu mahasiswa menjadi lebih aktif dan bertanggung jawab sebagai warga negara? Mungkin kalau untuk metode pengajarannya ya tadi ya, itu bisa menggunakan diskusi kelompok dengan problem solving, terus belajar in case di lapangan, jadi studi lapangan, terus juga mencari artikel-artikel yang berhubungan dengan studi lapangan dan kita tahu apa yang terjadi di lapangan tanpa mengurangi teori atau Baiklah, untuk dua pertanyaan terakhir, menurut Kak Fania, apa salah satu tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai kewarganegaraan di zaman sekarang? Itu banyak banget karena di era digital sekarang ini juga banyak kan sumber-sumber informasi yang gak jelas, mengalir deras, informasi datang dari mana kita nggak tahu, dan dengan itu kita juga susah untuk ngefilter mana yang benar mana yang enggak, dan bisa membuat orang kadang salah sasaran untuk nge-hate seseorang kan. Jadi itu juga menjadi tantangan di era kini. Terus juga dengan masuknya banyak budaya asing yang entah dari mana, itu bikin kita juga semakin sulit untuk kontrol, dan termasuk juga etika digital yang kurang dalam media sosial. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana pendidikan kewarganegaraan membentuk karakter seorang dan menciptakan generasi yang berakhlak? Kalau untuk menjadi generasi yang berakhlak dan baik sebagai macam itu, kita bisa menanamkan itu kan dalam internal diri kita. Jadi kalau lama-lama kita belajar teori, terus akhirnya ke lapangan dan lain sebagainya macamnya, kita juga langsung menanamkan itu ke dalam diri kita. Jadi itu bisa jadi refleks sehari-hari yang baik dari semua penanaman yang telah dilakukan. Oke, baik Kak. Baik, sekian wawancara kami dengan Kakak Fania. Sekali lagi mengucapkan terima kasih ya Kak. Tentang konsep dan urgensi dari pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Christopher Yogo Pratama dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, dan rekan saya Denis, silahkan. Perkenalkan, nama saya Denis Gusti Sinantria, saya berasal dari jurusan Teknik Sipil. Wawancara ini terkait dan peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional, baik dari segi pengetahuan,
sikap, maupun keterampilan, serta relevansinya dalam dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Pada hari ini kita akan mewawancarai teman kita dari Universitas Palangkaraya, yaitu Kak Lira. Namun sebelum itu dimohon untuk Kak Lira untuk memperkenalkan diri, fakultas apa, jurusan apa, dan angkatan keberapa. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lira Panesya. Saya mahasiswa Fakultas Hukum, program studi ilmu hukum. Saya angkatan tahun 2025. Baik, terima kasih untuk Kak Lira. Baik, untuk soal yang pertama, yaitu mengenai menurut Kak Lira nih, apa peran pendidikan dalam masyarakat Indonesia? Kalau menurut pendapat saya, peran pendidikan itu sangat-sangat penting dalam masyarakat yang ada di Indonesia. Karena contohnya seperti kita anak-anak bangsa kan, begitu penting, dimana ketika ilmu pengetahuan diterapkan, di sanalah fondasi dari kemajuan bangsa yang akan hadir. Baik, untuk yang soal yang kedua, yaitu mengenai apa yang bisa terjadi jika pendidikan tinggi hanya fokus pada nilai akademik tanpa membahas nilai kewarganegaraan. Apabila pendidikan hanya fokus pada nilai akademik, maka ia akan membunuh karakter daripada anak bangsanya sendiri. Yang dipatok hanya pada nilai tapi tidak pada bagaimana pendidikan sosialnya. Maka bagaimana ketika mahasiswa berinteraksi, itu akan mati bila hanya fokus pada nilai akademiknya saja. Selanjutnya, kegiatan seperti apa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang bisa membantu mahasiswa menjadi lebih aktif dan bertanggung jawab sebagai warga negara? Kalau menurut saya ya, sepengalaman dalam kegiatan-kegiatan di dalam kelas, hal yang paling penting bagi mahasiswa adalah di dalam suatu mata kuliah, ialah bagaimana ketika ruang diskusi dibuka. Di sana kita bisa memahami, mengerti, mengeluarkan pendapat dan berargumen terkait dengan kehidupan sosial yang ada dalam masyarakat kita. Baik, untuk soal nomor 4. Di bagian saya ada 2 pertanyaan yang akan saya sampaikan, yaitu apa salah satu tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai kewarganegaraan di zaman sekarang? Kalau tantangan ya, sebagai mahasiswa yang saya lihat sejauh ini, tantangan kita itu ada pada globalisasi dan teknologi yang cukup pesat, dimana sebenarnya itu tuh bagaikan pisau 2 arah. Jadi bisa melukai, tapi bisa juga menjadi alat untuk kita. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya adalah bagaimana pendidikan kewarganegaraan membentuk karakter seseorang dan menciptakan generasi berakhlak. Sebenarnya kuncinya itu ada pada jawaban yang sebelumnya, dimana ketika pendidikan warga negara diberikan, ruang diskusi dibuka, di sanalah dia bisa memberikan pendidikan akhlak terhadap mahasiswanya, dimana mahasiswa lebih cepat mengerti, memahami bagaimana sih sebenarnya tujuan daripada pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Terima kasih atas jawaban yang sangat bagus sekali. Di sini kami sudah selesai wawancara. Terima kasih Kak Lira telah menjadi narasumber kami. Sekian dari kami, terima kasih. Sekarang kita bersama narasumber selanjutnya, tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dengan saya sendiri, Marsha Caroline Jacobs, dan teman saya Atna Berla Putri. Saya Fristalia Citania Wengkang. Kami persilahkan untuk narasumber memperkenalkan diri. Silakan dulu. Iya, nama saya Sandra Kristiani. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Iya. Menurut Ibu, apa peran pendidikan dalam masyarakat Indonesia? Iya. Peran pendidikan itu membentuk karakter, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menanamkan nilai moral serta kebangsaan dalam masyarakat Indonesia. Itu aja. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Atna. Oke, Bu. Apa yang bisa terjadi jika pendidikan tinggi hanya fokus pada nilai akademik tanpa membahas nilai kewarganegaraan? Iya. Jika pendidikan tinggi hanya fokus pada nilai akademik, maka mahasiswa dapat menjadi pintar secara intelektual, tetapi kurang memiliki kepedulian sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara. Oh, berarti pendidikan kewarganegaraan itu penting ya? Penting, iya. Sikap kita supaya lebih Betul.
kayak lebih berakhlak ya. Iya. Memiliki kepedulian sosial Iya. tinggi. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, kegiatan seperti apa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang bisa membantu mahasiswa menjadi lebih aktif dan bertanggung jawab sebagai warga negara? Iya, kegiatan seperti diskusi kelas, studi kasus, debat, atau simulasi musyawarah dan pengabdian masyarakat dapat membantu mahasiswa menjadi lebih aktif dan bertanggung jawab. Oh iya, berarti itu bagus ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, rekan saya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa salah satu tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai kewarganegaraan di zaman sekarang? Iya, salah satu tantangannya adalah pengaruh individualisme dan media sosial yang dapat melemahkan nilai kebersamaan dan toleransi. Kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir. Ya. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan membentuk karakter seseorang dan menciptakan generasi yang berakhlak? Ya, mahasiswa sering mengalami kesulitan menyampaikan pendapat secara terbuka, menghargai perbedaan pendapat, dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di kampus. Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami akan melanjutkan wawancara dengan narasumber yang berbeda selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, di sini kami dengan Bapak Beni dari SMA Negeri 4 Palangkaraya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Marlon Priya Kalelu dengan NIM 2530 2050 156. Perkenalkan, nama saya Julius Kaldi dengan NIM saya 25 30 30 50 10 011. Dengan Bapak Julius Beni Saputra. Oke, di sini kami ingin mewawancari Bapak dengan tujuan untuk tugas kewarganegaraan. Di sini baik, pertanyaan pertama, menurut Bapak Beni, apa peran pendidikan dalam masyarakat Indonesia? Baik, pendidikan begitu sangat berperan sekali dalam perkembangan masyarakat Indonesia, secara khusus dalam sumber daya manusianya. Dengan adanya pendidikan, sumber daya manusia, masyarakat Indonesia itu betul-betul bisa dipersiapkan untuk bisa menghadapi berbagai macam tantangan zaman. Jadi kesimpulan dari Bapaknya itu buat anak muda agar lebih siap ke depannya nanti agar menghadapi tujuannya lebih besar lagi. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa yang bisa terjadi jika pendidikan tinggi hanya fokus pada nilai akademik tanpa membahas nilai kewarganegaraan? Baik, jadi nilai-nilai kewarganegaraan ini sangat penting ya, dan juga nilai akademik juga itu sangat penting. Mereka berdua ini tidak boleh salah satunya saja yang harus diutamakan, tetapi mereka berdua itu semuanya itu harus berjalan beriringan atau berjalan secara bersama-sama. Ya, jadi kalau salah satu di antaranya itu tidak, ya, maka yang terjadi adalah efek negatif ya bagi keberlangsungan generasi-generasi muda bangsa Indonesia. Misalnya ada yang terpapar radikalisme, ya, intoleransi dan lain-lain. Itu juga berbahaya bagi keberlangsungan bangsa kita. Jadi seperti yang Bapak bilang, kalau kita mempunyai pendidikan yang tinggi, kita juga harus punya moral yang tinggi untuk menjadi bangsa yang lebih hebat. Oke, pertanyaan ketiga, kegiatan seperti apa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang bisa membantu mahasiswa menjadi lebih aktif dan bertanggung jawab sebagai warga negara? Oke. Kegiatan yang bisa dilakukan itu adalah yang paling pertama atau yang paling dasar itu dia harus senang baca dulu ya, baca berbagai macam buku literatur ya kan, dari internet kah, dari buku-buku kah. Nah, dari situ kemudian muncul pemahaman-pemahaman mereka tentang kewarganegaraan ini tadi. Nah, setelah itu baru pembelajaran atau misalnya kegiatan-kegiatan itu dikemas secara menarik, misalnya menggunakan game atau apa kan. Jadi dengan begitu menarik mahasiswa ini supaya punya minat yang baik gitu untuk belajar kewarganegaraan. Gitu. Ya. Baik, pertanyaannya akan saya lanjutkan. Untuk pertanyaan keempat kepada Pak Beni, menurut Pak Beni sendiri, apa salah satu tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai kewarganegaraan di zaman sekarang ini? Oke, baik. Jadi yang jadi tantangan itu adalah perkembangan teknologi, ya, kemudian juga sosial media, di mana perkembangan teknologi dan sosial media ini semakin hari semakin bertambah terus, semakin upgrade terus ya, dengan berbagai macam kontennya.
Nah, kalau kita tidak mampu membendung berbagai macam konten yang ada di situ, ya kita tidak tahu ya konten ini apa. Jadi ada konten yang mungkin bisa juga salah satunya bisa merusak keutuhan bangsa, dan juga konten-konten positif gitu. Yang kita hindari itu yang konten-konten negatif ini. Nah, itu juga merupakan suatu tantangan bagaimana mengedukasi, mendidik para mahasiswa juga ya, para mahasiswa, para pelajar ya, agar bisa memilah dan memilih konten yang baik buat dia gitu. Itulah jadi kesimpulannya menurut Pak Beni, saat kita menggunakan sosial media kita harus berhati-hati dan kita harus mencari konten-konten yang positif, jangan mencari yang negatif. Baik, untuk pertanyaan yang kelima Bapak, bagaimana pendidikan kewarganegaraan membentuk karakter seseorang dan menciptakan generasi berakhlak? Ya baik, jadi pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting sekali, apalagi kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang tentu keseharian kita pasti kita bergaul dengan masyarakat ya. Kemudian dengan adanya pendidikan kewarganegaraan tentu akan membantu masyarakat kita agar betul-betul bisa untuk lebih mencintai bangsa dan negara kita Republik Indonesia ini, yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, bahasa, dan kepercayaan juga banyak sekali. Dan itu membutuhkan satu hal, yaitu persatuan. Dan itu persatuan itu informasi yang dapat dari mana? Tidak lain dan tidak bukan itu melalui pendidikan kewarganegaraan. Jadi intinya pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia ini. Baik Bapak, terima kasih atas sudah menjawab pertanyaan kami. Baik, di sini kami ingin menutup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga buat Pak Beni, buat Saudara Julius. Di sini kami ingin berterima kasih kepada teman-teman juga. Kepada Pak Beni. Selamat sore, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Palangkaraya, tepatnya Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Di sini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dodi Arianto Kawijaya, Esud MSI. Saya Ivan Spalas dengan NIM 253020501049. Saya Amos Benaya, NIM 253030501024. Di sini ada narasumber agar kiranya dapat memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Arbidin Behaki, saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 253010216001. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Anda, apa peran pendidikan dalam masyarakat Indonesia? Baik, menurut saya pendidikan itu sangat penting karena pendidikan adalah fondasi utama untuk seseorang dalam menempuh berkehidupan dan juga sebagai pengembangan sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui, pendidikan itu adalah kunci utama menuju kesuksesan. Seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa yang bisa terjadi jika pendidikan tinggi hanya fokus pada nilai akademik tanpa membahas nilai kewarganegaraan? Tadi kan berfokus pada nilai akademik saja tanpa membahas nilai kewarganegaraan. Tentunya mungkin cerdas secara intelektual, tetapi mungkin kurang cinta terhadap tanah air. Kenapa? Karena sebagai warga negara yang baik, kita tentunya memiliki proporsi sebagai penduduk masyarakat, dan juga kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta terhadap tanah air. Jadi untuk pembelajaran ini harus diseimbangkan. Kenapa? Tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkemanusiaan terhadap sesama, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kegiatan seperti apa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang bisa membantu mahasiswa menjadi lebih aktif dan bertanggung jawab sebagai warga negara? Oke, baik, mungkin kegiatannya itu berupa debat atau biasanya membahas isu-isu di dalam pembelajaran kewarganegaraan atau bahkan mengadakan lomba, karena ketika kita mengadakan lomba dan benefitnya itu sesuai atau lumayan untuk seorang mahasiswa seperti kita, mungkin pembahasan yang awalnya tidak terjangkau oleh mahasiswa atau mahasiswa itu kurang kepo terhadap kewarganegaraan itu, mereka akan setidaknya mencari tahu dan setidaknya akan mengikuti lomba itu dengan materi kewarganegaraan yang sudah mereka cari tadi. Jadi seperti itu.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan langsung kepada pertanyaan keempat. Apa salah satu tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai kewarganegaraan di zaman sekarang? Oke, baik. Tantangan yang kita hadapi di zaman sekarang tentunya arus globalisasi yang dimana teknologi itu sangat berkembang pesat, dimana itu bisa menyebarkan informasi hoaks atau bahkan tindakan intoleran dalam sosial media. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak berita yang menyebabkan perpecahan atau banyak berita yang menyebabkan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Kenapa? Dari berita tersebut banyaknya netizen yang mengkomen walaupun itu hoax, tidak mencari lebih dalam lagi berita itu benar atau tidaknya. Jadi itu sebuah tantangan juga untuk kita. Kenapa? Karena secara tidak langsung itu dapat menyebabkan kemunduran juga terhadap sumber daya manusia, seperti itu. Baik, kita masuk ke soal nomor 5. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan membentuk karakter seseorang dan menciptakan generasi berakhlak? Oke, baik. Bagaimana caranya menciptakan generasi berakhlak dalam pembelajaran kewarganegaraan itu? Tentu di situ di pembelajaran tersebut kita diajarkan untuk tanggung jawab, disiplin dan juga bermoral. Di mana ketika kita memiliki karakter yang baik, maka orang akan melihat kita lebih baik. Bahkan pernah ada studi mengatakan tidak peduli kepintaranmu sejauh mana ketika karaktermu itu kurang. Jadi yang diutamakan adalah karakter, dan di kewarganegaraan itu sangat diutamakan di pembelajaran tersebut, seperti itu. Oke. Baik, pertanyaan kita sudah selesai. Terima kasih untuk jawaban yang narasumber berikan, dan terima kasih juga untuk waktu yang narasumber luangkan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan wawancara ini dengan baik.